Selamat hari Minggu. Shalom. Iya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kita semua perlindungannya, kesehatan, dan pagi hari ini kita boleh dapat beribadah. Ya, biarlah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita mau sepakat segala bentuk bunyi-bunyian, ya, HP di silent kalau bisa, ya, dan kita mau benar-benar datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri bersama-sama karena ini adalah minggu pertama pada bulan Oktober. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman GBI. Baik, ditampilkan dari aku percaya bahwa kita bersama-sama saja. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau datang siapkan hati kita. Kami datang menghampiri hadamu Tuhan. Kaulah pemilik hidup kami Bapa. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Kami mau taklukkan seluruh hidup kami. Engkaulah penebus kami. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan. Ya ralabasyakaralabasa. Ya ralabasanda. Haleluya. Kiara labasana. Kiara labas. Engkau Tuhan kutinggikan. Engkau yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan bagiku. Engkau yang selamatkan jiwaku Tuhan. Yesus, ya ralabas, ya ralabas. Kami mau datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Biarlah urapan-Mu menjamah setiap kami. Ampuni Bapa, ampuni kami jika kami telah melakukan kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan setiap kami. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urap adalah bekerja. Bebaskan setiap umat-Mu dari segala belenggu dosa, bahkan beban yang merintangi kami untuk datang kepadamu Tuhan. Mari ku pandang kemuliaan-Mu.
selamatkan jiwaku. Mari saudara datang kepada Dia pagi hari ini. Ku pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu Yesus. Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus. Tuhan, kami sujud di tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu. Kami taklukkan, yes Bapa, hidupku dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu benar, Yesus Kristus Tuhan. Amen. Tiada satu pun yang luput dari kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, yang Kau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amen. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu. Agunglah karya-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau-lah yang memiliki segenap hidup kami. Engkau-lah penebus. Haleluya. Datang kepadanya, sujud, sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah, karena Dia Tuhan, Dialah Raja. Kami menyembah karya-Mu Tuhan, karya kasih-Mu, karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Mari saudara, Dia imam besar. Mari saudara, Kaulah pemilikku, Kaulah pemilik hidupku benar, Yesus Kristus. Sujud, sujud di depan taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidup benar Tuhan, dalam tangan
hidupmu kami Tuhan serahkan dalam. Jangan lupa siapa namanya, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput benar dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan Engkau Tuhan yang bangkit dan menang. Katakan Tuhan Dia Raja, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Tiada satupun yang luput dari Yesamero. Haleluya. Bagimu segala pujian, benar Tuhan. Ya, sampai Engkau yang kutinggikan Tuhan, yang bangkit Yesus. Haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan selamatkan Yesus, selamatkan jiwaku. Engkau yang selamatkan jiwa kami, Engkau yang selamatkan jiwa kami. Katakan selamatkan jiwaku. Katakan sekali lagi, diselamatkan. Selamatkan jiwaku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara, kita muliakan Dia, kita muliakan namanya. Buka suaramu. Oh, mulia hanya hadiratmu. Kami adalah bait-Mu Bapa. Kami datang menyembah, memuja-Mu. Mari saudara angkat suaramu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami. Ya, haleluya. Hadirat memenuhi
siap bersorak-sorai, yang siap menyanyi untuk Tuhan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan kita bertepuk tangan, haleluya. Kita tetap berdiri, amin. Saya sampai terkesima saudara, tetap berdiri deh. Saudara mau lebih lagi memuji Tuhan? Amin. Mau keluarkan suaramu untuk Tuhan? Amin. Ayo dong bersukacita. Yo! Yeah! Oh, oh, oh. Ku mau bernyanyi. Yeah, yeah. Haleluya. Yeah. Kita bersorak-sorai. Nyanyi yo puji Tuhan. Oh, oh, bangun penduduknya. Katakan di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh yes, yeah. Kami baik kudusku Tuhan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Jadi puji Tuhan. Oh, yes. Di tempat ini Yesuslah hadir, ya. Oh, yeah. Sukacita, ya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Yes, anugerahnya bagi, amin saudara, kasihnya dicurahkan, ya. Sambutlah Dia juru selamat, ya. Bersoraklah, ya. Nyanyi, ya. Oh, oh, ya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, 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 yeah. Bangun buat kudusnya, ya. Anugerahnya Tuhan, anugerahnya bagiku benar Bapa, kasihnya dicurahkan. Sambutlah, yuk, ya. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi, oh, oh, bangun, yuk. Persembahkanlah, ya, bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah, yuk. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari semua nyanyi, ya. Kita mau bersorak-sorai karena kita mempunyai Tuhan yang maha besar. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar, yuk, dan sangat terpuji. Katakan lebih keras lagi, ya. Yuk, amin, amin, yes. Sebab Tuhan, ya, kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Sebab Tuhan, sebab Tuhan, yeah. Dia lebih dahsyat saudara, ya. Amen. Oh, sebab Tuhan, amen, ya. Ceritakanlah saudara kemuliaan-Nya. Ceritakanlah apa? Yes. Di antara segala bangsa dan perbuatannya, benar, yang sungguh ajaib di antara suya.
dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasanya dahsyat, menghancurkan setiap musuh saudara dan saya. Amin. Percayalah, saya juga pagi hari ini mau sungguh-sungguh percaya kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, firman-Nya ya dan amin. Ya, pagi hari ini silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah ya firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan saudara dan saya. Biarlah kita mau katakan pagi hari ini, makananku ialah hanya melakukan kehendak Bapa. Amin. Ya, pagi hari ini firman Tuhan, biarlah kita mau melakukannya. Ya, biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sampai kita katakan, aku mendapatkan mahkota kemuliaan dan aku akan memerintah bersama dengan Dia. Amin saudara. Ya. Teduhkan hatimu. Buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita naikkan pujian ini sebagai doa, komitmenmu di hadapan Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yes, inilah kami Bapa. Naikkan pujian. Makananku ialah melakukan pekerjaannya. Katakan sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Benar Bapa. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Inilah kerinduan kami Tuhan. Naikkan kembali pujian ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Amin saudara. Katakan saudara pagi hari ini, makananku ialah melakukan pekerjaannya. Katakan sampai benar mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin. Mari Ibu Gembala maju ke depan. Mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku, benar Bapa. Firman Allah yang kami dengar pagi hari ini adalah makanan kami yang menyehatkan Bapa. Biarlah Tuhan kami melakukan pekerjaan-Mu. Yes Bapa. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Sampai dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan ya Bapa mahkota kemuliaan
hanya kami bersyukur Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Bahkan pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Lewat pujian dan yang kami naikkan Tuhan, kami percaya mujizat telah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu sehingga kami semakin mengerti Tuhan setiap rencana di dalam kehidupan kami. Segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu, kami tolak, kami tengking dan kami patahkan. Hanya di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun dan tinggal di dalam kehidupan kami. Bahkan ada di dalam ruangan ini Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan berkati Tuhan akan berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kita patut bersyukur. Kalau kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kepercayaan untuk kita melayani Tuhan. Ini satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya percaya walaupun kita banyak masalah yang kita hadapi, namun kita bisa melewati sampai saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini renungan yang akan saya sampaikan, saya beri tema melayani Tuhan. Saudara, saya persiapkan dengan berbagai macam tema. Tapi ketika Sabtu yang lalu kita melantik atau mentahbiskan seluruh staf di Perwil Utara, maka Ketua BPD menyampaikan beberapa firman Tuhan dengan tema melayani Tuhan. Ini menggelitik di hati saya, saudara. Sehingga pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan renungan atau khotbah yang disampaikan oleh Ketua BPD dengan tema melayani Tuhan. Kita semua tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Dikatakan bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau kita baca di dalam Matius 20 ayat 28. Saya hanya baca satu ayat ini saja saudara. Ayat-ayat yang lain nanti saudara bisa catat supaya tidak terlalu panjang. Ya. Matius 20 ayat 28 dikatakan, karena sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk banyak orang. Amin. Saudara pasti tahu siapa itu anak manusia. Anak manusia adalah Yesus Kristus yang datang turun ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, maka Tuhan punya kerinduan. Tuhan juga punya keinginan agar murid-muridnya pada waktu itu dan orang-orang yang percaya pada masa kini, artinya saudara dan saya, menyadari bahwa mereka atau saudara dan saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Coba saudara katakan kepada temanmu yang ada di sebelah kiri kananmu, Anda terpanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau saudara katakan saudara cinta Tuhan, pasti saudara mau melayani. Orang yang melayani belum tentu dia cinta Tuhan. Ya apa iya saudara? Bisa saja dia melayani karena dia cari pekerjaan, cari uang. Kalau bisa dia cari gereja besar supaya dia dapat PK yang besar. Tapi kalau saudara cinta Tuhan,
Saudara nggak perlu disuruh. Saudara nggak perlu ditunjuk. Pasti saudara punya kerinduan untuk melayani. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Kenapa Tuhan mau kita melayani? Yang pertama, melayani merupakan suatu kehormatan. Melayani merupakan suatu kehormatan. Saudara percaya gak kalau melayani merupakan suatu kehormatan? Saudara ingat waktu kita kecil, mungkin terlalu lama kalau kita mengingat kembali masa kecil kita. Kita lihat saja cucu kita, atau yang lebih jelas yang sering kita lihat setiap hari adalah anaknya Mika. Mika punya 2 anak. Anak yang perempuan lebih gereceh. Saudara tanya apa saja dia pasti bisa jawab. Sebagai orang tua kadang sebagai kita mungkin bisa dibilang bukan omah kandung. Tapi seringkali mungkin kita tanya dengan anak itu. Kita sering bertanya, kita sering ngobrol. Yunike, kalau kamu besar, kira-kira apa ya cita-citamu? Mamanya mungkin suka bertanya. Mungkin dia menjawab, aku kalau besar nanti mau jadi dokter. Atau aku mau jadi guru. Atau aku mau jadi polisi. Atau aku ingin menjadi pengusaha yang luar biasa. Supaya aku banyak uang. Saudara, seringkali kita juga menekankan. Ya, bagus, kalau bisa kamu jadi pengusaha. Ya, capailah cita-citamu setinggi langit. Carilah ilmu. Sampai ke ujung bumi. Ke negeri Cina. Saudara, sejak kecil kita sudah dijejeli oleh cita-cita. Dan kita disuruh untuk menggapai, menggantungkan setinggi-tingginya harapan kita. Seperti bintang di langit. Apa tujuannya? Tujuannya supaya hidup kita kelak dihormati, dihargai, dipandang. Tidak dilihat dengan sebelah mata. Ya Pak, iya. Itu kerinduan kita sebagai orang tua. Saudara, ketika kita banyak uang, tidak sedikit orang datang. Mengaku kita saudaranya lah, kita keponakannya lah, kita omnya lah, tantenya lah, dari mamamu yang kesekian, anak yang sekian. Saudara semua datang. Istilah pepatah dunia bilang ada gula, ada semut. Saudara. Ketika kita dihormati oleh banyak orang, pasti kita sebagai orang tua juga senang. Senangnya bukan main, luar biasa. Saudara pun senang bukan? Kita bangga punya anak yang berhasil. Kita bangga hidup kita dihormati. Orang menghargai kita. Saudara, melayani Tuhan suatu kehormatan. Saudara, dari kecil memang saya mempunyai kerinduan ingin menjadi seorang guru. Karena saya merasa kalau kita jadi guru, ya, kita dihargai, kita dihormati, walaupun kita nggak punya uang. Coba tanyakan pada para miss, ya, dihormati sudah. Orang tua murid yang punya titel sekian banyak, dia datang menghormati kita. Kalau tujuannya mencari uang, bukan tempatnya menjadi guru. Tapi kita rindu, punya hati, ingin melayani, ingin memberikan yang terbaik. Saudara, itu satu kebanggaan buat saya.
Bahkan sampai saat ini nih, kalau saya jalan atau masuk ke ruang sekolah, padahal saya bukan guru, sudah pensiun cukup lama. Tapi saya nggak ngerti saudara, apa memang potongan saya potongan seorang guru, sehingga kalau saya masuk halaman, nganter cucu, nganter anak, ada murid lewat, dia bilang, "Selamat pagi Bu." Entah gayanya, entah potongannya, saudara. Kita senang. Sampai saat ini saudara, walaupun saya bukan guru, kenapa saya mendirikan, ambil satu tekad untuk tempat ini dijadikan TK, saudara. Bukan untuk cari uang. Kalau untuk cari uang nggak ada, saudara. Karena SPP kita dari awal sampai sekarang terendah di antara sekolah-sekolah yang ada di Sunter. Tapi saya punya tujuan. Saya melihat mereka yang ingin sekolah di sekolah Kristen nggak mampu karena terlalu mahal. Di samping terlalu mahal, mereka nggak bisa bayar, saudara. Akhirnya mereka masukkan anaknya di sekolah negeri. Ini menjadi beban. Sebenarnya rencana saya itu udah lama, saudara. Saya punya yayasan sudah lama, tapi tidak berjalan. Saya coba ingin buka sekolah di Harapan Indah. Saya sudah siapkan, saudara. Ruangannya semua saya sudah siapkan. Saya nggak punya SDM, nggak punya tenaga, nggak punya orang-orang yang menopang. Tapi Tuhan tahu hati saya. Tiba-tiba adik saya Lina bilang gini, "Cik, lu nggak mau tuh gereja bikin sekolah?" Ih, mau. Cuman gue kan nggak punya SDM, nggak punya tenaga. Saudara tahu kan sampai saat ini kadang-kadang saya bisa emosi karena yang semua saya yang pikirkan. Kalau Tuhan kasih kekuatan itu satu anugerah yang Tuhan berikan pada saya. Ada tuh, Miss Yatmi, ini nomor teleponnya. Saya telepon sudah. Singkat cerita dia datang, dia lihat, "Bisa Bu? Oke, tinggal bikin aja tempat cuci tangan di belakang. Ini diskat." Oke. Saudara, dengan berjalannya waktu, Miss Ira guru pertama di TK Pemulihan. Dimulai dengan 8 orang. Sebar brosur ke sono ke sini, sudah. Hanya 8 orang. Tapi kita bersabar dan berbesar hati. 8 orang kita jalankan. Tahun kedua menjadi 15 apa 20 ya Miss Ira. Kita masih rajin sebar brosur. Ya. Ke perumahan DKI, ke danau, ke semua sudah. Tahun ketiga, puji Tuhan, sudah menjadi 20 lebih. Tahun keempat kita tidak perlu lagi sebar brosur. Dari mulut ke mulut, tambah guru, orang bilang walaupun kita kecil. Tadinya saudara orang-orang di sekitar Sunter, rumah Sunter ini nggak mau nyekolahkan anaknya di sini. Gengsi saudara. Ya. Masih di Uber di TK Bahagia, Caroline. Mungkin dia lihat ruangannya. Tapi sekarang puji Tuhan saudara. Tidak menjadikan kita sombong, tapi kita bangga. Murid kita murid terbanyak di antara seluruh sekolah yang ada di sekitar Sunter. Tanpa menyebar brosur. Mereka dengar dari mulut ke mulut. Guru-guru kita mempunyai mutu yang bagus.
Kita tidak mencari guru yang abal-abal, yang asal. Saya terus pantau gerak mereka. Saya terus kasih tahu Miss Ira kalau ada guru yang geraknya kurang menyenangkan. Saudara, sampai saat ini murid kita tidak pernah lepas. Hanya pada waktu pandemi, dari murid 70 apa 80 ya Miss Ira? Berkurang sampai mau pandemi berakhir, murid kita 20 sudah. Berkurang, nggak ada murid yang daftar, biasanya setiap tahun ada 30-40 murid. Keluar 40, masuk 50. Dari saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan jadikan tempat ini untuk menampung, menjadi berkat. Saya percaya tahun ini Tuhan sanggup mengirim murid, minimal saya minta 50. Minimal Tuhan saya minta 50. Untuk menutupi jumlah yang awal. Saudara, puji Tuhan. Tuhan bukan kirim 50, tapi Tuhan kirim lebih dari 50. Enggak mudah, saudara. Kalau bukan karena tangan Tuhan. Kalau kita melayani dengan sungguh, Tuhan tidak pernah tutup mata. Karena melayani adalah suatu kehormatan. Satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ketika saya dipanggil khotbah di suatu gereja, walaupun bukan di ibadah umum, satu gereja yang cukup besar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan percayakan saya untuk khotbah selanjutnya, saya percaya gereja ini tidak panggil saya hanya saat ini. Dia akan panggil saya berulang-ulang. Itu tanda bahwa Tuhan percayakan saya untuk melayani Tuhan. Itu tanda bahwa Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan domba-domba. Kenapa saudara? Saya bukan orang yang terlalu pintar. Tapi kalau Tuhan mau pakai, tidak ada satu perkara yang mustahil. Saudara, kenyataannya sampai saat ini Tuhan percayakan. Tuhan terus pakai saya. Baik dari Korwil pindah ke Korda. Dari Korda naik ke PP. Sekarang dari PP Tuhan percayakan ke MPL. Itu bukan keinginan saya. Saya tidak pernah nempel-nempel dengan pendeta-pendeta yang top. Mencari muka atau mencari kesempatan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Karena saya tahu kalau Tuhan yang seru, tidak ada satu perkara yang mustahil buat dia. Jadi kalau kita diberi kepercayaan, kesempatan melayani baik oleh Ibu Wawa sebagai ketua WBI atau saya sebagai gembala sidang, jangan kita sombong. Jangan kita jual mahal. Karena Tuhan tidak butuh saudara. Gereja tidak butuh saudara. Yang butuh adalah kita yang butuh Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan itu, laksanakan semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, maka kita ingin melayani. Saya tahu melayani itu tidak gampang. Buang waktu, buang tenaga, buang uang. Tanya Ibu Wawa, pernah gak saya support dari gereja? Kadang-kadang kalau gereja ada, saya tidak tutup mata, saudara. Ambil uang kas, kalau memang itu untuk pelayanan. Tapi kalau tidak ada, saudara, mau tidak mau, kita berkorban. Saya sih bukan, entar kalau saya bilang berulang-ulang jadi gak enak, saudara. Saya bukan berulang, saudara. Kas umum saja, saudara. Defisitnya sampai 8 juta. Defisitnya loh, saudara. Tapi saya berjalan dengan santai. Mika bilang, Tan, kas 8 juta. Kok lu punya duit tuh buat nutupin 8 juta dari mana? Saya bilang gitu. Udah jalanin aja deh. Percaya nanti Tuhan kasih. Saudara, puji Tuhan. Tuhan kirim burung gagak. Apa
Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan siapkan. Waktu kita butuh LCD, Tuhan kirim burung gagak. Kolektor defisit, Tuhan kirim burung gagak. Ya. Luar biasa kan saudara? Defisit yang 8 juta sudah tertutup minggu lalu. Karena mujizat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Melayani suatu kehormatan saudara. Yang kedua karena kita menjadi kawan sekerja Allah. Saudara, Kamis kemarin datang calon caleg Hengki Wijaya. Kita jadi stafnya Hengki saja. Nggak usah stafnya presiden deh. Jadi stafnya Hengki si calon caleg saja. Rasa bangga bukan? Gue dipercaya lo jadi stafnya Hengki. Saudara stafnya Yesus. Kalau saudara melayani, saudara disebut kawan sekerja Allah. Dia pengusaha di atas segala pengusaha yang ada di dalam dunia ini. Dia raja di atas segala raja. Dia yang empunya seisi dunia. Saudara banggakah? Meskipun saudara hanya seorang karyawan kecil. Pekerjaan saudara mungkin kayak Pak Nano cuma sebagai security. Jangan khawatir Pak Nano. Kalau kita punya hati untuk melayani Tuhan, kita akan disebut teman sekerja Allah. Bangga gak saudara? Bangga. Buat saya itu satu kebanggaan saudara. Ketika kita melayani Tuhan, kita adalah kawan sekerja Allah. Dan kita sangat istimewa di mata Allah. Saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Kemudian saudara baca di dalam Lukas 10 ayat 1. 70 murid Tuhan yang menjadi kawan sekerja Allah. Ketika mereka diutus untuk berdua-dua memberitakan Injil. Hasilnya kalau saudara baca di dalam Lukas 10 ayat 17. Hasilnya luar biasa. Dia bisa menaklukkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi saudara terjun di dalam melayani Tuhan. Jika saudara ada tetangga yang sakit. Saudara nggak usah telepon pendeta. Saudara doakan saja tetangga saudara. Percaya Tuhan menjawab doa saudara karena saudara menjadi rekan sekerja Allah. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita tidak bangga, saudara? Kita bangga. Yang ketiga, saudara, karena orang yang melayani dihormati oleh Bapa kita di sorga. Yang menghormati kita, Bapa kita loh yang di sorga. Ya. Saudara nggak percaya yang menghormati kita adalah Bapa kita di sorga? Saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bangga gak saudara? Satu kebanggaan. Makanya saya sering tekankan, kalau kita melayani Tuhan, layanilah dengan sungguh. Jangan setengah-setengah. Yang kedua saudara, apa dasar kita melayani Tuhan? Ada dasarnya. Dasar kita melayani Tuhan adalah karena kita cinta Tuhan. Dasar saya jadi guru karena saya mengasihi. Saya ingin memberikan sesuatu yang saya bisa berikan. Dasar kita melayani Tuhan adalah cinta Tuhan. Waktu saya belum jadi hamba Tuhan, saya hanya menjadi melayani saja. Saya sering bertanya,
Bahkan waktu adik saya Lina memutuskan suaminya ingin full time, saya bilang gini, lu Anton mau full time, udah siap. Jangan kita lihat pendeta-pendeta hebat seperti Yakub Nahuai. Kita belum tahu kemampuan dan talenta kita, kemaksimalan kita. Kadang-kadang orang mau melayani Tuhan, hanya cari amplop. Katanya kalau cuap-cuap, lumayan. Lumayan. Enggak semua bisa seperti itu, saya bilang. Kamu harus pakai lutut kamu tuh. Buat setiap hari kamu berlutut. Dasarnya adalah cinta. Kalau kita melayani dengan kasih, kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Apa sih ciri-ciri orang yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? Ciri-cirinya adalah kita menghadapi segala sesuatu dengan sabar dan optimis, nggak pesimis. Saudara, Tuhan sanggup memberkati kita dengan berbagai macam cara. Kita optimis, saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tetap memberkati kita. Saudara ingat waktu Tuhan bertanya kepada Petrus, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Apa jawab Petrus? "Aku mengasihi engkau Tuhan." Kata Tuhan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan bertanya bukan cuma sekali, 3 kali. Saudara, kalau ditanya sama saya sampai 3 kali. Saudara pikir gini, Butris gak percaya banget sih sama gue. Udah gue jawab, iya gue mau. Saudara, Petrus ditanya 3 kali sampai hatinya terenyuh rasanya. Kok Tuhan gak yakin ya? Kata Tuhan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan lihat amplop atau PK yang diberikan oleh gereja. Tuhan bisa piara Nabi Elia. Waktu dia disuruh pergi ke Sungai Kerit, Tuhan kirim burung gagak. Tuhan bisa kirim berbagai macam cara. Berkat dari 8 penjuru mata angin. Bukan 1 penjuru mata angin saja. Makanya pegang saja. Sumber berkat kita adalah Yesus Kristus. Kalau saudara layani dia dengan sungguh. Saudara nggak usah bilang itu terlalu jauh, Tuhan nggak ada kok. Emang Tuhan ada, kita bisa lihat Tuhan. Saudara kerja di satu perusahaan, layani bosmu dengan baik. Fokus saja. Kalau bosmu tidak tergugah hatinya, itu bukan manusia namanya. Iya Pak, iya saudara. Potong nih kuping saya. Saudara layani dengan baik dan saudara jujur. Menyenangkan hati bosmu. Bohong kalau bos tidak menambahkan bonusmu. Jadi kita melayani Tuhan. Harus dengan cinta. Dengan setia. Maka Tuhan akan memberkati kita. Hal yang penting dalam melayani Tuhan. Yang ketiga saudara, hal yang penting dalam kita melayani Tuhan. Waktu kita membeli sesuatu barang, saudara. Entah itu motor, entah itu mobil, entah itu kulkas, entah itu AC. Pasti kita ada buku petunjuk bukan?
bagaimana, apalagi mobil-mobil yang baru, pasti ada petunjuknya. Bagaimana kita harus melakukan seperti ini AC juga, saudara, semua ada buku petunjuk. Saudara, dalam kita melayani Tuhan pun ada petunjuk. Petunjuk itu supaya kita merawat agar barang yang kita beli itu tetap menjadi barang yang bisa terawat dengan baik dan awet. Hal penting yang harus kita perhatikan dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama adalah hati yang taat. Hati yang taat, 1 Samuel 17 ayat 28. Sebagai orang Kristen kita harus memiliki ketaatan. Ketaatan itu kudu, saudara. Bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Kudu. Gak bisa tawar-menawar. Kalau kita taat, maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Contoh, saudara, kita melihat waktu Petrus berlayar semalam-malaman menangkap ikan. Apa yang dia dapat? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada waktu pagi dia merapat ke pantai. Dia melihat Yesus ada di pantai. Saat itu Yesus berkata, tebarkan jalamu. Petrus bilang, guru, sudah semalam-malaman aku menangkap ikan, tidak seekor pun ikan itu nyangkut di jala. Tapi karena engkau yang menyuruh, maka aku belajar taat. Dia tidak perlu ke tengah-tengah laut, saudara. Tuhan bilang, tebarkan jalamu. Karena engkau yang menyuruh, guru. Maka aku akan tebarkan jalamu. Saudara, apa yang didapat oleh Petrus? Dia tidak kuat untuk menarik jalannya. Bukan cuma 1 ekor, tapi terlalu amat banyak ikan yang didapat. Saudara, kalau kita belajar taat, maka saudara nggak perlu khawatir. Kita bukankah sering hidup khawatir, takut, menjalani hidup keadaan ekonomi yang semakin sulit. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan pelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak berjanji ingin memberikan saudara kekayaan yang berlimpah, tapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Asal kita mau belajar taat kepada Dia. Pagi hari ini saudara kita mau belajar taat. Banyak orang ketika capek atau kelelahan, saudara, dia sudah mulai ngegerutu. Sudah mulai mengeluh. Saudara, tapi mari kalau kita belajar taat pada Tuhan, kita akan melihat betapa Tuhan itu Allah yang kita sembah. Allah yang luar biasa. Ketaatan mendatangkan mujizat. Ketaatan mendatangkan berkat. Pilihan ada di tangan saudara. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan kekayaan. Milikilah hati yang taat. Yang kedua, saudara, dalam melayani Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus. 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5. Saudara bisa baca. Hati yang tulus. Sekali lagi melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Jangan dengan paksa. Kalau dengan paksa kita gak akan menikmati berkat. Kita gak akan melihat mujizat terjadi. Tapi layani Tuhan dengan tulus. Maksimalkan dirimu. Hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa pada saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan
yang sudah tidak kemana-mana, datang ke saya bilang, mau bantu pelayanan di sini. Silakan, saudara. Silakan. Pintu terbuka untuk membantu pelayanan di tempat ini. Tapi saya tidak menjanjikan apa-apa. Saya bilang gereja tidak bisa memberikan gaji. Kalau ada berkatnya saya bantu. Saya tidak pernah makan sendiri. Gereja tidak bisa memberikan gaji. Silakan saja. Kalau dia melayani dengan tulus, saudara, berkat itu datang bukan dari gereja. Tapi kalau dia mengharapkan sesuatu dari gereja, dia akan kecewa. Dia akan mundur dengan sendirinya. Tuhan kita luar biasa, saudara. Saya bukan bicara tentang uang terus di mimbar, bukan. Yang megang keuangan itu Mika yang tahu, saudara. Tanya aja Mbak Mika. Saudara. Ya. Kalau saya mengharapkan uang dari gereja, udah lama mundur kalau saudara. Udah lama mundur. Udah lama gak jadi hamba Tuhan. Kalau tujuannya menjadi hamba Tuhan, hanya mencari PK yang besar, kita nggak bisa jadi hamba Tuhan, sudah. Tapi kalau kita melayani dengan hati yang tulus, dengan cinta, berkat itu ada aja, saudara. Tuhan kirim, kita tidak akan pernah kekurangan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Opung Mika, anak saya sendiri, saudara tanya sama Mika. Kak, kadang-kadang gue heran sama nyokap. Dia duitnya banyak aja ya Kak. Kata Mika, gue juga gak tahu. Dari toko Mika yang gaji. Saya digaji Mika loh saudara, bukan saya ini. Ya. Uang gereja semua Mika yang pegang. Mereka heran. Saudara, Tuhan pelihara kehidupan saya. Saya bisa ada sampai saat ini. Kadang saya bisa menikmati. Itu semua karena kasih Tuhan. Jalan-jalan ke Hong Kong juga saudara bonus. Ya. Bonus yang Tuhan berikan. Bulan Oktober kalau Tuhan izinkan, saya dapat bonus lagi saudara. Saya ditanya, lu mau ikut gak ke Penang? Mau gue kalau dibayarin. Kalau dibayarin gue mau. Ya. Nikmati saja saudara. Yang ketiga saudara, kita melayani Tuhan harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut Tuhan. Kita pernah khawatir bukan? Saya juga pernah khawatir. Saya takut. Tapi saya percaya Tuhan tidak tinggalkan saya. Kalau kita punya hati yang takut Tuhan. Bujangnya Elisa. Waktu mau menghadapi peperangan, dia bilang sama bosnya. Apakah mungkin kita bisa menang? Lihat musuh kita yang begitu banyak. Dia khawatir. Tapi ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, agar mencelekkan mata jasmani daripada bujangnya itu. Saudara, dia melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak khawatir. Berapa lama saudara mengiring Tuhan? Berapa lama saudara kenal Tuhan? Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah kita khawatir. Tuhan pelihara kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, saudara, hati yang rendah. Memiliki kerendahan hati. Saudara, hati yang rendah artinya tidak sombong.
Musuh kita sebagai hamba Tuhan bukan setan. Karena setan sudah dikalahkan oleh Tuhan. Musuh kita sebagai hamba Tuhan adalah diri kita sendiri. Kesombongan. Sekali lagi saya katakan dan saya ingatkan. Yang melawan kesombongan bukan manusia. Tapi firman Tuhan katakan, aku melawan orang yang sombong. Jadi lawannya orang sombong adalah Yesus sendiri. Saudara mencuri, saudara menipu, saudara membunuh, masih ada ampunnya. Bukan berarti besok kita mencuri, besok kita menipu, kita menghalalkan segala cara, kita berzina. Bukan. Tapi masih ada pengampunan, Tuhan berikan pengampunan. Perempuan yang memiliki 5 suami, mau dirajam, Tuhan bilang siapa yang tidak pernah berbuat dosa. Dari antaramu, silakan. Lemparkan batu yang pertama. Tidak ada satu yang berani melemparkan batu yang pertama. Karena kita semua manusia berdosa. Tuhan bilang, aku mengampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi kesombongan, lawannya Tuhan. Tuhan melawan orang yang sombong. Kalau kita dipercaya melayani Tuhan, jangan sombong. Saudara, kita bersyukur satu kesempatan. Jangan merasa gereja nggak ada gue. Jangan sombong, saudara. Tuhan tidak butuh kita, tidak butuh saya, tapi kita butuh Tuhan. Yang terakhir, hati yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Hati yang mau diproses. Hati yang mau dibentuk. Hati yang remuk. Pendeta Riki Semen bilang minggu lalu, waktu anak-anak TK memainkan angklung dengan pujian. Seperti rusa rindu. Kalau saudara naikkan pujian itu, Pak Riki bilang kalau saudara naikkan pujian itu dengan dasar hati yang paling dalam. Tanpa terasa air matamu akan keluar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sering alami, saudara. Nggak usah Pak Riki ngomong. Kalau kita naikkan pujian itu dengan sungguh kepada Tuhan. Hati yang hancur, hati yang mau dibentuk. Kita semua manusia yang berdosa. Banyak kekurangan. Tapi ketika kita dibentuk, ketika kita diingatkan, ketika kita dinasehatkan, jangan anggap itu angin lewat. Saudara, maka kita akan melihat ada berkat-berkat tersendiri yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Saudara nggak percaya? Saudara bisa pada waktu nyanyi itu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Bohong kalau saudara nggak meneteskan air mata. Tuhan luar biasa, saudara. Pagi hari ini kita diingatkan untuk kita mau melayani Tuhan. Kalau saudara yang sudah diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, pesan saya, layanilah dia semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan berikan alasan-alasan yang beraneka macam atau 1001 macam. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena berkat itu datang bukan dari gereja. Berkat itu datang dari pemilik berkat yang mempunyai dunia dengan segala isinya. Dia raja di atas segala raja. Selamat melayani. Dan Tuhan memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Menyatu bersama tubuh dan darah Yesus. Supaya kita lebih dikuatkan.
untuk kita memasuki hari-hari kita. Saudara, di luar sana banyak sekali hal-hal yang membuat kita jatuh, yang membuat kita lemah. Tapi kalau kita terus pandang Yesus, Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang hambanya yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan menyatukan hati. Kita akan berdoa, mempersiapkan hati kita. Sehingga kita bisa menyatu bersama tubuh dan darah Kristus. Yang membuat kita kuat, membuat kita mampu menjalani hidup ini hari lepas hari. Saudara, mohon ampun kalau kita ada kesalahan. Lepaskan pengampunan. Jangan lagi ada kebencian, iri hati, dengki. Semuanya kita lepaskan. Sehingga tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang menghadapi masalah Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Kita naikkan pujian seperti rusa, dan nanti Ibu Sumiatin akan berdoa untuk penguatan menyambut tubuh dan darah Yesus dan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Naikkan pujian ini. Satu kali lagi keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Sungaimu jiwaku,
Amin. Glory Yesus. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. berdiri. Yesus Engkau. Kita angkat roti tinggi-tinggi dan kita percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa melangkah memasuki hari-hari kita bersama dengan Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus.
angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami dalam hidup. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diperderaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku." Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus. Dalam nama Yesus, sembah Dia dan kita percaya tubuh dan darahnya yang sudah menyatu di dalam kehidupan kita akan memberikan kekuatan untuk kita melangkah memasuki bulan ini bersama dengan Dia. Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah, goncangan apapun. Tapi kita percaya kita memiliki iman yang kokoh. Kita memiliki Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah yang terlalu ampuh, Allah yang selalu memperhatikan, yang peduli, yang selalu ada bersama saudara dan saya. Dia Allah yang begitu setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersatu bersama dengan Engkau, menyatu bersama tubuh dan darah-Mu yang akan memberikan kekuatan, akan memasuki dan melangkah hari lepas hari. Saya minta nanti Chris akan berdoa untuk benaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kami ucap syukur Bapa, kami boleh melaksanakan ibadah perjamuan kudus kami Bapa. Kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau Bapa lewat perjamuan ini Bapa. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapi setiap kami Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Tris Tuhan tempat ini Tuhan, sebagai gembala di tempat ini Bapa. Biar Engkau berikan kekuatan Tuhan buat hamba-Mu ini Bapa, untuk menopang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan memberikan persembahan tentunya dengan penuh kasih, sukacita, karena saudara dan sudah diberkati, kita lihat dulu pengumuman untuk minggu ke depan. Silakan Saudari Desi. Shalom, selamat pagi. Kita dengarkan warta sepekan Minggu 1 Oktober 2023. Ibadah Wanita Betel Indonesia Selasa 3 Oktober 2023 pukul 5 sore di tempat ini. Pembicara PDP Juliawati Cahyadi, pujian Ibu Cualime. Hari Rabu atau Racer diadakan ibadah anak Rabu 4 Oktober 2023 pukul setengah 5 sore di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang punya anak TK sampai SD untuk menghadiri ibadah anak di tempat ini pukul setengah 5 sore. Ibadah doa malam diliburkan sementara. Untuk info lanjut bisa menghubungi Ibu Nika dan nanti bisa diinfokan kembali lewat WhatsApp grup di GBI Abdiam. Yang bertugas Minggu 8 Oktober 2023, pembicara Pendeta Lukas Cahyadi STH Doa Syafaat Ibu Lincaida, kolektan Bapak Sugiman Sadeli dan Ibu Jolime, penerima tamu Ibu Tati Herawati, dan multimedia Saudari Desi Mariani. Happy birthday yang berulang tahun di bulan Oktober, Tamara Gracia Yonas 8 Oktober, Sumiatin Sirait 10 Oktober, Purnama Siahaan 15 Oktober, Sri Rahayu atau Mama Gumayan 16 Oktober, Ibu Choa Giot Kue 27 Oktober. Sekian warta pada pagi ini. Happy Sunday, God bless.
Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan kita pun bersyukur karena WBI Abdiel sudah memberikan untuk lauk pauk kepada seminari Bethel dengan mahasiswa-mahasiswi 400 orang. Ya, kita bersyukur untuk para wanita di tempat ini yang juga dengan setia, karena setiap tahun kita diwajibkan ya untuk memberkati mereka. Ya, kalau untuk WBI sendiri 3 juta rupiah, ya kami untuk itu kita berapa WBI ya, 3 WBI, sehingga kita diberi kesempatan untuk memberikan dana 1 juta ya, karena semuanya 3 juta. Ya, kita bersyukur sebagai gereja, mungkin dikatakan tidak besar, tapi kita dapat memberikan itu semuanya adalah sesuatu kehormatan buat kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya undang kedua pelayan Tuhan. Ya, kita akan memberikan saudara persembahan yang penuh. Nah, yuk kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kau begitu baik, Kau yang senantiasa Tuhan melindungi dan kami percaya kami tidak pernah akan segala sesuatu yang terbaik. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan Tuhan persembahan untuk berkat yang Kau sudah berikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh waktu kami memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa, karena kami menyadari Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang memberi Tuhan, usaha pekerjaan mereka yang studi, yang kuliah, semua Bapa. Kau berkati dengan segala kelimpahan yang daripada-Mu. Berkati kedua hamba-Mu yang akan melayani dalam persembahan. Biarlah kami semua menerima sukacita yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang memikat hati kami. Sekali lagi, Allah, yo, la, 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 nama itu pikat hatiku, amin. Yo katakan, Yesus, oh, Yesus. Kita berdiri yuk sama-sama. Hati tak menentu, katakan hidup kekal Dia berikan padaku lagi ya. La la la, oh, oh. La la la, la la la, la la la. Katakan nama itu apa? Lagi ya. Yuk. Suara jemaat, nama itu, yes, amin, katakan Yesus, yeah. Lebih keras lagi, yeah, yeah. Katakan nama itu pikat hatiku, Dia hapus semua dosaku, yeah, dan beri hati yang baru, yeah. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan, amin. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Hati bimbang
Bapa. Haleluya. Sungguh hati kami Tuhan pagi hari ini mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itu tidak dapat ditukar oleh apapun Tuhan di dalam dunia ini. Entah itu kekayaan kami, entah itu kepintaran kami, entah itu kedudukan kami, itu tidak sebanding Tuhan akan kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau telah memberikan hidup yang kekal. Kami sangat bersyukur kalau kami merenungkan siapakah kami ini Tuhan. Siapakah kami ini Bapa? Kami adalah debu tanah ya Bapa. Tapi kalau Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu, kalau kami ini Tuhan menjadi biji mata-Mu, kalau kami ini menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan, itulah harta yang terindah Bapa, yang tidak ternilai. Tidak ada lagi kata Tuhan, karena kami menyadari kami adalah buatan daripada-Mu dari tanah liat, dan kami akan kembali Tuhan. Tapi karya-Mu yang besar, kasih-Mu, Engkau datang Tuhan bagi kami. Engkau yang telah memilih kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah kami selalu merenungkan kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apakah tujuan kami Tuhan hanya di dalam dunia ini? Tapi satu hal ya Bapa, kami mau mencapai garis akhir bersama dengan Kau. Kami mau rindu Tuhan bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Hidup kekal selama-lamanya bersama-Mu Bapa. Engkau mengasihi kami jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Engkau mengasihi. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan kami selalu dilindungi oleh Kau. Di dalam kehidupan kami dalam dunia ini yang semakin jahat adanya, biarlah terus hati kami melekat erat di dalam Engkau. Mungkin kami sebagai manusia sering kami melakukan kesalahan Bapa, tapi Engkaulah Bapa yang penuh dengan kasih. Waktu kami datang kepada-Mu sungguh-sungguh Tuhan, mengaku dosa kami dan kami mau bertobat, Engkau akan memberikan kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu kepada kami Bapa. Satu hal seperti firman-Mu, jangan biarkan kami tinggi hati Tuhan. Kalau kami boleh terpilih, terpanggil, bahkan boleh melayani-Mu Tuhan, jangan ada kesombongan di dalam hati kami Bapa. Biarlah seluruh hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami taruh Tuhan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami bawa mereka Tuhan, walaupun kami tidak menyebut nama mereka Tuhan satu persatu, Engkau lebih mengenal anak-anak-Mu di tempat ini. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu, dan Engkau katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan Engkau. Percaya dan percaya itu, walaupun Kau menghadapi itu semua, kalau saudara dan saya terus berjalan bersama Dia, maka penyertaannya sempurna adanya. Yang susah Bapak pagi hari ini,
Lewat ibadah hari ini, lewat Tuhan, tubuh dan darahmu yang susah sudah dihimburkan dalam nama Yesus. Mereka mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau. Mereka mendapatkan pengharapan di dalam Engkau. Aku mau percaya, Bapa. Mungkin saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu, Bapa. Begitu berat yang kami hadapi, Tuhan. Dan kami minta kepadamu ya Bapa, bukakan jalan keluar. Mungkin kami membutuhkan pekerjaan saat ini. Mungkin kami Tuhan membutuhkan Tuhan untuk kehidupan kami dalam dunia ini secara finansial. Kau katakan sudah selesai. Aku yang sudah menanggung segala sengsaramu. Aku yang sudah melakukan semuanya untukmu. Jangan kau khawatir. Pagi hari ini aku mau katakan, Bapa, aku serahkan segala kekhawatiranku kepadamu, Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kalau burung di udara Engkau pelihara, bunga bakung Engkau hiasi, apatah lagi kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan, di tempat ini. Di saat ini Kau berdoa, Tuhan, usiaku sudah bertambah. Aku memerlukan pendamping hidup. Kau berdoa kepada Bapa, berikan Tuhan pendamping yang seiman, yang takut akan Engkau, dan yang bertanggung jawab. Serahkan kepada Tuhan. Kalau sudah waktunya, Tuhan akan kirimkan seorang pendamping dalam hidupmu. Mungkin saat ini Bapak, suamiku sakit, istri, anak-anak, cucu, mantu. Bapakku berdoa hari ini, percaya Bapak, kesembuhan Kau akan berikan Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Kau berkata, aku sakit Bapak, tubuhku sakit. Percayalah, Tuhan yang membentuk engkau waktu engkau ada di kandungan ibumu. Tuhan sanggup membentuk engkau menjadi baru. Tubuh yang rusak dipulihkan, dibetulkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami telah diberkati pagi hari ini lewat ibadah hari ini. Bahkan kami terus berdoa untuk anak-anakku yang mungkin tidak dapat hadir pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Engkau akan melawat mereka. Terus Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang bekerja berkarya dalam hidup anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini tidak hadir. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka dalam pergumulan berat Tuhan. Mungkin mereka sedang Tuhan menikmati berkat-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menghampiri mereka dan menjamah mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka kembali Tuhan boleh dapat beribadah di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk setiap jam-jam ibadah di tempat ini. Kehadiran anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka merasakan kasih-Mu Bapa dalam hidup mereka. Baik ibadah wanita Tuhan sehari Selasa. Kirimkan Tuhan para wanita-Mu untuk datang kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Engkau, tanpa firman-Mu di dalam persekutuan kami anak-anak-Mu, kami tidak kuat Tuhan, kami tidak mampu. Untuk itulah ya Bapa, Engkau berikan kepada para wanita-Mu hati dikala mereka susah, mereka perlu Engkau. Mereka boleh datang di tempat ini Tuhan pada hari Selasa Tuhan, para wanita-Mu Tuhan, untuk datang memuji, menyembah dan diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan mereka Tuhan. Untuk para pemuda-pemudi Tuhan, mari Engkau gerakkan mereka. Hati mereka Kau taruh hati-Mu Bapa kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, pemuda-pemudi di tempat ini, untuk terus berkobar-kobar Tuhan. Api-Mu Kau berikan kepada mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka Kau pakai Tuhan, menjadi Tuhan Yesus alat-Mu ya Bapa. Kami bawa Tuhan untuk racer di tempat ini Tuhan. Anak-anak Kau lihat dari kecil ini Tuhan.
Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan menjadi anak panah Tuhan. Oh, untuk memberkati ya Bapak. Kau pakai mereka dari kecil ini Tuhan. Untuk ya Bapak generasi penerus ya Bapak. Berkati setiap guru-guru yang mengajar Tuhan di dalam ibadah racer ini Tuhan. Kau taruh hatimu. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu Tuhan waktu mereka menyampaikan firman Allah Tuhan. Maka seluruh anak-anak kecil ini boleh menangkap Tuhan pengajaran yang benar Tuhan dari guru-guru di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyerahkan untuk doa setiap Tuhan Yesus malam yang hari ini Tuhan Yesus bulan ini Tuhan dipakai untuk melatih anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau turut bekerja juga di dalamnya. Dan untuk ibadah Tuhan umum, biarlah bertambah-tambah jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Setiap seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bahagian dalam pelayanan di tempat ini, urapan Allah terus mengalir. Kuasa Allah dinyatakan. Gereja ini Tuhan, oh dimuliakan oleh Engkau ya Bapa. Kali lagi kami bawa Tuhan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Kekuatan Allah, kasih-Mu Tuhan, sukacita-Mu terus Kau berikan di dalam kehidupannya. Biarlah Kau berkati Tuhan Yesus, anak cucu mantu dan usahanya. Terima kasih para aktivis yang dengan setia melayani-Mu pun di tempat ini Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, saat ini kami terus membawa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Oh Kau mengasihi Indonesia. Karena banyak anak-anak-Mu Tuhan yang ada tinggal di Indonesia. Terus kami Tuhan berdoa Indonesia diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan terlebih daripada itu nama-Mu dipermuliakan melalui setiap anak-anak-Mu, gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka akan berdiri menyatakan kebenaran daripada Engkau Tuhan. Biarlah seluruh Tuhan masyarakat Indonesia mendengar Tuhan hanya nama-Mu Yesus Kristus yang adalah jalan Tuhan kehidupan ya Bapa. Dan kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa benar Engkau Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat. Terima kasih Bapak untuk mendekati pemilu juga tahun 2024 bulan Februari. Terus kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tolong Tuhan untuk negara kami. Keamanan buat negara kami Tuhan. Dan siapapun yang terpilih sebagai Tuhan Presiden nanti Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang terbaik Kau sendiri Tuhan. Yang akan menentukannya ya Bapak. Terima kasih. Memberkati kota DKI Jakarta di mana kami tinggal. Tuhan Kau tolong Tuhan untuk keadaan cuaca Tuhan untuk negara kami khususnya DKI Tuhan. Biarlah Kau pulihkan Tuhan cuaca Tuhan sehingga menjadi baik adanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk TNI, Polri, ABRI, keamanan negara ini. Kami berdoa juga untuk mereka Tuhan. Berikan kemampuan kesehatan dan benar-benar Tuhan menjalankan apa yang ditugaskan bagi mereka untuk keamanan negara Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terus kami Tuhan serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan masyarakat Indonesia boleh sehat ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Setelah kami Tuhan meninggalkan tempat ini dan sebentar Tuhan yang jauh yang dekat Tuhan, yang berjalan kaki berkendaraan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan Allah ada pada kami sehingga kami boleh tiba di rumah tangga kami dengan selamat. Kiranya damai sejahtera, anugerah kasih sayang-Mu terus menyertai langkah-langkah anak-anak-Mu. Dan kami serahkan Tuhan hidup kami hari ini. Dan kami akan menerima berkat-Mu melalui Ibu Gembala. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau juga yang sudah memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dan Kau berkati Tuhan jemaat-Mu yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Sebelum itu kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang telah memberikan Tuhan dananya
menutupi keuangan kami. Oh, Kami terima percaya Engkau tidak tinggalkan. Iya. Engkau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Yes. Biarlah kasih-Mu terus mengalir. Biarlah kami juga Tuhan boleh belajar memberi untuk Engkau Yesus. Kami percayakan seluruh kehidupannya, Iya. keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Engkau sudah memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini. Yang sakit, yang lemah dan dalam masalah sekalipun, Engkau sudah memberikan jawaban. Amin. Kami akan memasuki bulan ini bersama dengan Amin. Engkau. Memasuki minggu ini dengan segala masalah yang Engkau akan izinkan terjadi. Engkau terus memberikan kami kekuatan dan Ya, kemampuan Bapak. untuk kami terus bergantung dan berharap kepadamu. Apapun yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil. Amin. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Iya. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Berikan tepuk tangan kemuliaan. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, amin. Ku kagum Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Amin. Tuhan Selamat memberkati. pulang. Tuhan memberkati. Selamat bersatu. Kembali Tuhan kami serahkan kita dipendam di dalam tangan-Mu dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Pakai kami Tuhan yang Maha Agung, Tuhan, yang